di dunia bukan atau memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah. Dan ingat, jangan pernah jadikan ma'isyah atau mencari rezeki atau mencari dunia melalaikan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kaya di dalam hatinya. Wa man kanatid dunya hammah, namun barang siapa di antara mereka yang dunia saja tujuannya, pagi bangun tidur dunia, siang hari dunia, petang hari dunia, malam hari meninggal dunia, ya kan, dunia semua kan. Farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainai, Allah akan tidak pernah selesaikan masalahnya. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah selesai masalahnya, dan dia adalah orang yang fakir untuk selama-lamanya. Bukankah kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat anak Adam, kalau dia punya emas satu lembah itu ringan atau berat? Berat itu ikhwatul Islam, bukan untuk 7 turunan lagi, 70 turunan. Maka dia la tamanna tsani, maka dia akan menginginkan lembah yang kedua. Kenapa dia ingin lembah yang kedua? Padahal tidak akan habis. Karena dia merasa dirinya fakir untuk selama-lamanya. Kenapa dia merasa fakir? Karena tujuannya hanya dunia. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami punya cerita sedikit ya, agar kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ibadah dengan ma'isyah, dua hal yang tidak akan pernah bertentangan untuk selama-lamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di akhir surat Taha, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wahai hambaku, kata Allah, perintahkanlah anakmu untuk salat. Salat itu artinya puncak daripada ibadah. Perintahkan mereka salat, bukan hanya sekedar perintahkan, tapi bersabar dalam memerintahkan. Maknanya jangan pernah berhenti memerintahkan anak dan keluarga untuk beribadah kepada Allah. Kemudian apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Sama dengan ayat yang tadi kita baca. Kami tidak pernah menuntut bahwa anakmu itu kamu yang memberikan rezeki. Nahnu narzukuk, kami yang akan berikan rezeki. Tapi dengan mereka melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga antara ibadah dengan rezeki, dua hal yang tidak akan pernah terpisahkan. Makanya kami pernah ingat ya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ini adalah di antara seorang nabi yang diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya bisa berbicara dengan makhluk atau dengan hewan. Dan salah satunya adalah semut. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam pernah melihat semut. Dia sedang membawa satu biji gandum. Biasanya gandum dengan semut mana yang lebih besar? Lebih besar gandum. Dibawa oleh semut ini, ikhwatul Islam. Diperhatikan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian semut ini membawa gandum sampai ke pinggir sungai. Dikala sampai di pinggir sungai, maka ternyata sudah ada kodok yang menunggu di sana. Difda itu kata ya kalau bahasa kita. Kemudian gandum ini diserahkan kepada difda ini. Kemudian difda ini ditanya oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya kepada semut. Nabi Sulaiman bertanya kepada difda, apa yang kalian lakukan? Karena Nabi Sulaiman paham bahasa semut. Makanya kalau ada yang paham bahasa semut, berarti Nabi Sulaiman dia. Ya kan? Baik. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata difda ini? Allah perintahkan kami berdua, semut, mengantarkan gandum, kemudian diantarkan oleh kodok ini karena di dalam dasar sungai ini ada cacing. Kita tahu cacing, biasanya kan bebatuan itu ada cacing di dalamnya. Ada cacing yang buta, yang hidup di dalam batu kecil yang ada di dasar sungai. Allah perintahkan kami berdua untuk mengantarkan gandum ini kepada cacing tersebut. Karena cacing ini buta, tentu tidak bisa mencari ma'isyah lah kalau bahasa kitanya. Kemudian sampailah kodok ini kepada cacing mengantarkan gandum. Apa yang dilakukan oleh cacing tersebut? Ternyata cacing ini senantiasa bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak lagi bisa bekerja. Coba perhatikan ikhwatul Islam. Kalau sekiranya cacing yang ada di dalam dasar sungai, di dalam batu yang kecil dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak dijamin oleh Allah Azza wa Jalla? Agar kita tahu bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, dan jangan jadikan ma'isyah sebagai hal yang bisa melalaikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada pembahasan yang tadi kita sebutkan, bahwa kita berada di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah dengan dunia tidak pernah bertentangan kalau kita bisa menyatukannya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapapun di antara kalian yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah suka bertemu dengannya, yaitu mereka-mereka yang sudah mempersiapkan amal dan bekalnya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa di antara kalian yang tidak suka bertemu dengan Allah,
Apa makna mereka yang tidak suka bertemu dengan Allah Azza wa Jal? Yaitu masih bercerita tentang sakarat. Dikala dia sedang sakarat, maka amalan-amalan yang akan menghibur dirinya tidak ada. Kalaupun ada amalan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikala dia sedang sakarat, tiba-tiba datang malaikat pencabut nyawa. Kemudian ruhnya tidak siap untuk berpisah dari jasadnya, karena ruhnya tahu kalau sekiranya berpisah dari jasad, maka akan mendapatkan azab. Di saat itulah ruhnya lari ke bawah, lari ke kanan, lari ke kiri. Berbeda dengan orang yang pertama, ruhnya sudah siap di dadanya, sehingga dikala dicabut sangat mudah sekali. Akan tetapi yang kedua ini, wa man kariha liqa Allah, barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, karena ruhnya lari, dan malaikat mau tidak mau akan mencabut nyawanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nazi'at, apa makna nazi'at? Nazi'an itu kalau bahasanya naza'. Naza' itu ikhwatul Islam adalah malaikat yang menarik dengan kuat. Wan nazi'ati gharqa, ruhnya tidak mau keluar, tapi malaikat mencabut dengan kuat. Maka Allah mengutus malaikat naza', wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta ini untuk orang yang beriman atau untuk orang yang dihibur oleh amalan yang tadi kita ceritakan. Sedangkan yang pertama, wan nazi'ati gharqa, yaitu mereka yang tidak ada bekal, sehingga ruhnya lari dari tubuhnya, tapi malaikat tetap ingin mencabut nyawanya. Kemudian dikala dicabut nyawanya, terpisah tubuh dengan jasad, maka di saat itulah keluar bau yang tidak wangi, bau yang sangat busuk, dicium oleh semua makhluk yang ada di dunia, kecuali jin dan manusia. Maka diangkat ikhwatul Islam. Dikala diangkat, langit pertama tidak mau menerima, langit kedua tidak mau menerima, penduduk langit tidak mau menerimanya, karena mereka merasa terganggu. Ini busuk dari mana? Maka disebutkan namanya yang dulu jauh dari Allah Azza wa Jal, Fulan bin Fulan, Allan bin Allan. Dia adalah seorang hamba yang jauh dari Allah. Ceritanya tentang dunia, lupa beribadah kepada Allah, bahkan dijadikan dunia sebagai tujuan utama. Maka dia lupa kepada Allah, tidak ada amalannya. Kemudian di saat itulah ikhwatul Islam, buang ruh tersebut. Kami tidak mau menerimanya, penduduk langit tidak mau menerimanya. Akhirnya dicampakkan ke jasadnya. Wangi atau bau busuk itu ikhwatul Islam mengganggu semuanya. Dan itulah makna daripada hadis yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Barang siapa yang tidak mau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah juga tidak mau bertemu dengannya. Maknanya, ruh yang tadi tidak mau berpisah dari jasadnya karena dia tahu konsekuensinya. Dia akan berpisah, kemudian dia akan mendapatkan azab, kemudian dia tidak akan diterima oleh penduduk langit, kemudian dikembalikan kepada jasadnya. Maka di saat itulah dia akan langsung masuk ke alam barzakh yang membuat dia menyesal untuk selama-lamanya.